Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Tiara Rahmadia Fitri dengan NIM 2414040040 dari program studi Tadris Matematika UIN Imam Bonjol Padang. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk membuat kesimpulan atau penjelasan mengenai Quran Surat An-Nisa ayat 11, 12, dan ayat 176 dengan mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulhadi MAG dan Bapak Edwin Jerry MAG. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan petunjuk kepada kita melalui Al-Quran. Salah satunya mengenai hukum warisan yang telah diatur secara rinci dalam Surat An-Nisa. Dalam penjelasan kali ini saya akan menjelaskan kandungan dari 3 ayat penting dan sangat berkaitan, yaitu ayat 11, 12, dan ayat 176 yang semuanya itu menjelaskan tentang pembagian harta warisan atau faraid. Yang pertama yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 11. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang Quran Surat An-Nisa pada video sebelumnya, yang mana dalam ayat ini Allah menjelaskan pembagian warisan untuk anak-anak dan orang tua dari seseorang yang telah meninggal dunia. Allah berfirman bahwa bagian anak laki-laki adalah 2 kali bagian anak perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembagian warisan laki-laki memperoleh bagian lebih besar, bukan karena keistimewaan jenis kelamin, tetapi karena tanggung jawab yang lebih besar terhadap keluarga. Selanjutnya yaitu ayat ini juga mengatur bagian orang tua, yang mana ibu mendapatkan 1/6 bagian apabila si mayit mempunyai anak. Lalu jika si mayit tidak memiliki anak dan tidak pula memiliki saudara, maka ibu mendapatkan 1/3 bagian. Sementara ayah mendapatkan 1/6 jika si mayit memiliki anak, dan jika tidak anak maka ayah berhak atas seluruh sisa harta setelah bagian ibu diberikan. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwasanya pembagian warisan kepada anak dan orang tua sangat memperhatikan keseimbangan tanggung jawab dalam keluarga. Anak laki-laki yang memiliki kewajiban menafkahi keluarga mendapatkan bagian yang lebih banyak, sedangkan anak perempuan tetap memperoleh hak yang jelas dan pasti. Selanjutnya yang kedua yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna waladun fa in kana lahunna waladun فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن ثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. Yang artinya, bagimu para suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka, istri-istrimu itu mempunyai anak, kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau setelah dibayar utangnya. Bagi mereka para istri, 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Dulu jika kamu mempunyai anak, bagi mereka para istri 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki, baik itu seibu atau seorang saudara perempuan seibu, bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Akan tetapi jika mereka saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Ayat ini menjelaskan tentang warisan antara suami dan istri, serta warisan untuk saudara seibu. Yang pertama yaitu mengenai pasangan suami istri. Suami mendapatkan setengah dari harta peninggalan istrinya jika istri tidak memiliki anak. Namun, jika istri memiliki anak, maka suami hanya mendapat 1/4. Lalu sebaliknya, jika istri sebaliknya yaitu istri mendapatkan 1/4 dari harta suaminya jika suami tidak memiliki anak. Tetapi jika suami memiliki anak, maka istri hanya memperoleh 1/8 bagian.
Lalu selain itu ayat ini juga menjelaskan pembagian untuk saudara seibu. Jika hanya ada satu saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan, maka ia mendapat 1/6 bagian. Namun, jika terdapat 2 orang saudara atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapatkan 1/3 bagian yang dibagi rata. Dari ketentuan ini dapat kita lihat bahwa keadilan Islam dalam memberikan hak kepada pasangan hidup, baik itu suami maupun istri, masing-masing memiliki hak yang jelas, tergantung pada keadaan ahli waris yang ditinggalkan. Lalu yang terakhir yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 176 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad fa in kanat ithnatayn falahuma thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa'an فللذكر مثل هز الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Yang artinya mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu seseorang yang meninggal dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai seorang saudara perempuan. Bagiannya saudara perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu 2 orang, bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka ahli waris itu terdiri atas beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian 2 orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha mengetahui lagi Maha atas segala sesuatu. Ayat ini turun untuk menjelaskan kasus yang disebut kalalah, yaitu seseorang yang meninggal tanpa meninggalkan anak dan tanpa ayah. Dalam kondisi seperti ini, warisan diberikan kepada saudara kandung apabila yang meninggal hanya memiliki 1 saudara perempuan. Maka saudara tersebut mendapatkan setengah dari harta peninggalan. Namun, jika yang meninggal memiliki 1 saudara laki-laki, maka laki-laki tersebut berhak atas seluruh harta, karena ia menjadi ahli waris utama atau disebut asobah. Jika seseorang meninggal dan meninggalkan 2 orang saudara perempuan, maka keduanya bersama-sama memperoleh 2/3 bagian. Dan apabila ahli waris terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka laki-laki memperoleh 2 kali bagian perempuan, sebagaimana ketentuan umum dalam ayat 11. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwasanya Allah menetapkan hukum yang sangat teratur untuk setiap keadaan. Tidak ada satupun ahli waris yang terabaikan, dan setiap bagian disesuaikan dengan kedudukan serta tanggung jawab masing-masing dalam keluarga. Jadi kesimpulannya yaitu, dari ketiga ayat ini dapat kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hukum warisan dengan penuh hikmah dan juga keadilan. Yang mana ayat 11 mengatur warisan untuk anak-anak dan orang tua, lalu ayat 12 mengatur warisan untuk suami, istri, dan saudara seibu. Sedangkan ayat 176 mengatur warisan untuk saudara kandung dalam kasus kalalah, yaitu ketika seseorang wafat tanpa meninggalkan anak dan ayah. Semua pembagian tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga aspek sosial dan juga aspek ekonomi dalam kehidupan keluarga. Hukum warisan dalam Al-Quran memastikan agar tidak ada pihak yang dirugikan, dan setiap anggota keluarga mendapatkan haknya dengan proporsional sesuai syariat Allah. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.